Travelmi NPI 1452-4040. Di sini saya akan mengerjakan tugas kuliah 15 atau kuis, yaitu kuis dari mata kuliah teknik digital dari dosen Pak Ahmad Ridhoi. Untuk kuliah ke 15 yaitu kuisnya ini soalnya. Untuk soal nomor 1 ini jelaskan apa itu osilator yang dihasilkan oleh ICN E555. Osilator yang dihasilkan oleh ICN E555 adalah rangkaian pembangkit sinyal periodik, umumnya gelombang kotak, yang bekerja dengan cara mengisi dan mengosongkan kapasitor secara berulang melalui resistor eksternal. Dalam konfigurasi ini, ICN E55 dioperasikan pada mode stable, artinya tidak memiliki keadaan stabil dan akan terus berosialisasi selama diberi jatuh cahaya. Prinsip kerjanya yaitu kapasitor akan mengisi hingga mencapai 2/3 tegangan jatuh daya atau VCC dan kemudian dikosongkan hingga 1/3 VCC. Perubahan ini dikendalikan oleh dua komparator internal dan sebuah flip-flop dalam IC E555 sehingga menghasilkan sinyal keluaran berbentuk pulsa on-off yang berulang. Frekuensi dan duty cycle osilasi ditentukan oleh nilai resistor dan kapasitornya yang dipasang pada rangkaian. Osilator E55 banyak digunakan pada aplikasi seperti clock generator, LED flasher, alarm, dan rangkaian timing sederhana. Kedua yaitu jelaskan aplikasi register dan gambar rangkaiannya. Untuk rangkaian register yaitu adalah rangkaian logika yang digunakan menyimpan data yang tersusun dari satu atau beberapa flip-flop yang digabungkan menjadi satu. Untuk simulasi dan rangkaiannya kita coba di Proteus. Untuk komponen yang pertama kita butuh DFF atau flip-flop. Di flip-flop kita pakai yang bawah. Kita rangkai dulu. Lalu kita butuhkan yaitu logic probe untuk membaca logiknya, dan logic state untuk inputannya. Untuk probe-nya kita taruh sini untuk pembacaan dari output masing-masing digital flip-flop. Ini kita rangkai untuk input D, kita hubungkan seri
Untuk logic probe-nya di paralel ke output sesudah masing-masing digital flip-flop. Untuk clock ini yaitu berfungsi trigger dari flip-flopnya. Untuk key itu outputnya, dan key aksen ini kebalikan dari outputnya ini. Jadi misal ini logic 0, di sini 1. Untuk clocknya kita paralel sebentar, ini kita rangkai dulu. Nah, ini rangkaiannya kita sudah jadi. Ini kita akan jadi aplikasi register ini ada beberapa macam. Yang ini kita jelaskan adalah rangkaian register SISO geser dan rangkaian register SISPO, yaitu serial input parallel output. Untuk yang pertama yaitu kita ke serial input dan serial output, yaitu SISO atau geser. Dengan geser, untuk ini kita coba simulasi. Oke. Ketika input semua diberi 0, maka hasilnya tetap sama 0. Ketika inputan D, datanya kita kasih 0, ini masih belum ke trigger karena clocknya belum dikasih logic 1. Ketika dikasih logic, dia akan trigger ke output key sehingga probe 1 akan nyala. Untuk shift geser yaitu kita selanjutnya rangkaiannya kita input D kita nolkan dulu, nanti clocknya kita nolkan, dan nilai probe ini akan bergeser berurutan ke flip-flop sampai ke 5. Untuk caranya kita trigger terminal clock, ya dia akan bergeser ke selanjutnya. Nah, kita trigger lagi, dia akan geser ke berikutnya yang flip-flop 3. Untuk selanjutnya sama, dan akan kembali ke 0. Nah, ini adalah rangkaian SISO shift geser, yaitu rangkaian yang fungsinya yaitu berurutan dari flip-flop 1 sampai flip-flop ke 5. Untuk rangkaian kedua yaitu SISO pengaplikasian rangkaian kedua yaitu SIPO. SIPO yaitu serial input parallel output. Untuk rangkaiannya ketika logic 1 masuk ke D atau input D, ini masih 0 karena belum di trigger dari clocknya. Nah, ini kita trigger. Nah, ini inputnya masih 1, probe 1. Ketika trigger, nah perbedaan dari SISO dan SIPO yaitu
untuk input utamanya tetap logic 1, sehingga ketika nanti akan triggernya nanti akan paralel, akan nyala satu semua. Nah ini kita coba trigger lagi. Ini kenapa bisa nyala, karena masih ada inputan dari inputan D, sehingga dia akan tetap menyala, hanya butuh trigger dari clock saja. Nah kita trigger lagi. Kita trigger lagi. Nah sehingga dia SIPO, yaitu serial input parallel output, outputnya terparalel, menyala semua. Untuk kesimpulannya yaitu SIPO yaitu rangkaian berurutan tapi tidak bergantian, berbeda dengan SISO yaitu berurutan bergantian. Kalau SIPO ini berurutan tapi tidak bergantian, sehingga dia tetap nyala. Untuk nge-off-kannya seperti ini, kita logic 0, ini trigger, dia akan urut juga, akan kembali ke 0 hasilnya, 0 0 0. Jadi seperti itu untuk rangkaian aplikasi register. Kesimpulan dari aplikasian register rangkaian SISO dan SIPO yaitu, yang pertama, rangkaian SISO serial in serial out merupakan yaitu jenis rangkaian register yang memindahkan data ini dari satu bit ke bit lainnya yang dikeluarkan secara bergantian, sehingga rangkaian ini berfungsi utamanya sebagai penunda delay atau penggeser data dalam sistem digital. Untuk rangkaian SIPO yaitu serial input parallel output, menerima data secara serial tetapi mengeluarkannya secara paralel, yang seperti tadi kita simulasikan. Dia outputnya paralel, akan nyala semua di probe-nya, sehingga sangat efektif untuk mengubah dari data serial paralel. Rangkaian SIPO ini banyak dimanfaatkan untuk ekspansi output seperti mengendalikan LED, display, dan perangkat digital lainnya. Secara keseluruhan, yaitu rangkaian SISO cocok untuk pengolahan dan penundaan data, sedangkan SIPO lebih sesuai untuk aplikasi keluaran paralel karena bekerjanya seperti paralel. Perbedaan dengan SISO yang bergantian untuk menunda flip-flop selanjutnya. Kedua, rangkaian ini bekerja sinkron dengan sinyal digital clock ini. Untuk pengaplikasiannya banyak di rangkaian LED, display, dan lain-lain. Untuk itunya sekian, terima kasih.